Al-Furqan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man ittaba'a. Amma ba'd. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya kembali dapat hadir di hadapan Anda di sore yang berbahagia ini, hari-hari di 10 terakhir di bulan Ramadan. Para hamba Allah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara kita kadang ada yang masih bingung tentang amalan-amalan apa saja yang mesti kita tingkatkan dalam 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yakni malam yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, malam yang nilai ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan. Para hamba Allah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa jenis ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bersemangat dan mengajak keluarga untuk sama-sama menghidupkan malam di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashrul awakhiru min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau kencangkan sarungnya, kemudian menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itulah para hamba Allah sekalian, bahwa yang kita lakukan dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, yang pertama adalah mempersiapkan diri kita dan tidak lupa mengajak keluarga kita untuk sama-sama menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah menghadiri sholat isya serta sholat subuh berjamaah. Karena orang yang menegakkan sholat isya secara berjamaah, ia telah beribadah seperti ibadah separuh malam. Kemudian jika menghadiri sholat isya serta sholat subuh berjamaah, seolah-olah dia beribadah semalam penuh. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW berikut ini. Man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfil lailah wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyamil lailah. Siapa yang menghadiri salat isya berjamaah, maka baginya pahala salat separuh malam. Siapa yang melaksanakan salat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala salat malam penuh. Hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmizi. Para hamba Allah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berusaha untuk menghadiri sholat isya secara berjamaah, maka seakan-akan kita beribadah separuh malam. Kemudian jika kita menghadiri sholat isya serta sholat subuh berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala menghitung kita dengan hitungan ibadah semalaman penuh. Masya Allah. Dan ini tentunya jika kita lakukan di malam 10 terakhir bulan Ramadan, pastinya kita akan mendapati pada malam Lailatul Qadar kita beribadah semalaman penuh dan tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan kemudian yang ketiga adalah menegakkan qiyamul lail atau sholat malam pada malam Lailatul Qadar. Bagaimana agar kita dapat menegakkan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, sementara malam Lailatul Qadar sendiri tidak kita ketahui tepatnya di malam keberapa? Kita bisa terus menegakkannya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam yang ganjil. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Para hamba Allah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kita beristiqomah menegakkan qiyamul lail 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, insyaallah kita akan termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar.
dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian yang keempat adalah mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha? Qal quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, lantas doa apa yang mesti kuucapkan? Kata Aisyah. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau Maha memberi maaf dan Engkau suka memberi maaf. Karenanya maafkanlah aku, hapuskanlah dosa-dosaku. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah. Para hamba Allah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa Aisyah radhiyallahu anha dengan doa tersebut, yakni doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Para hamba Allah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, yang mudah-mudahan jika kita istiqomah mengamalkannya, kita akan mendapati malam Lailatul Qadar dalam keadaan kita beribadah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang lebih baik dari 1000 bulan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba sekalian, kultum yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.